Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nabila Agustian Nugrah, mahasiswa dari Universitas Islam Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video ini saya akan menjawab 10 pertanyaan mengenai English Departemen Kurikulum untuk memenuhi nilai ujian akhir saya. Langsung saja kita mulai. 1. Apa yang dimaksud dengan bahasa Inggris? Bahasa Inggris merupakan bahasa asing di mana hampir digunakan di seluruh negara. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional yang artinya bahasa tersebut menjadi bahasa komunikasi secara internasional. Yang kedua, apa tujuan mempelajari bahasa Inggris? Tujuan untuk mempelajari bahasa Inggris adalah agar kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang asing di seluruh dunia. Kita bisa bersaling bertukar informasi dan saling memperkenalkan budaya kita kepada mereka. Tidak hanya itu, mempelajari bahasa Inggris dapat mempermudah generasi muda untuk mencari kerja di zaman sekarang ini, terutama dengan banyaknya muncul teknologi yang canggih. Ketiga, apa tujuan mata pelajaran bahasa Inggris? Tujuan adanya mata pelajaran bahasa Inggris adalah agar mengajarkan anak-anak Indonesia untuk pandai dalam berbahasa Inggris dan mampu menguasai 4 language skill: speaking, writing, reading, dan listening. Hal ini karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional sehingga diwajibkan untuk anak-anak Indonesia mempelajari dan menguasai setidaknya dasar-dasar bahasa Inggris. 4. Sebutkan jenis teks bahasa Inggris yang dipelajari di SMP dan di SMA. Di SMP, siswa belajar tentang prosedur teks, recount teks, narrative teks, descriptive teks, dan report teks. Sedangkan di SMA, siswa juga belajar tentang teks-teks yang telah dipelajari di SMP dengan tambahan teks-teks yang baru seperti announcement text, review text, discussion text, proof text, dan explanation text. Elemen-elemen di dalam bahasa Inggris. Pertama, menyimak. Kedua, berbicara. Ketiga, membaca. Keempat, memirsa. 5, menulis. 6, mempresentasikan. Kegiatan apa saja yang terdapat di dalam setiap elemen? 5. Kegiatan di elemen menyimak. Di dalam elemen menyimak, siswa diajarkan untuk memahami informasi yang telah disampaikan oleh audio atau lawan bicara dalam bahasa Inggris. Di dalam kelas SD, SMP, SMA, biasanya diadakan aktivitas listening di lab bahasa atau di dalam kelas. Keenam, kegiatan di elemen berbicara. Di dalam elemen berbicara, siswa diajarkan untuk dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Topik berbicara ini pun bisa berupa hobi dan minat siswa, pengalaman siswa, ataupun mendeskripsikan seseorang. Misalnya di kelas SD, topik pembicaraan biasanya tentang anggota keluarga. 7. Kegiatan di elemen membaca. Di dalam elemen membaca, siswa diajarkan untuk mampu membaca segala jenis teks bahasa Inggris dan memahami isi dari bacaan tersebut. Di dalam kelas SMP dan SMA, guru akan meminta siswa untuk membaca teks karangan, teks berita, teks pengumuman, teks deskripsi, dan lain-lain. 8. Kegiatan di elemen memirsa. Di dalam elemen memirsa, siswa diajarkan untuk dapat menceritakan kembali informasi yang telah didapat oleh siswa setelah melihat suatu visual, foto, atau video dalam bahasa Inggris. Di kelas SD, biasanya guru akan meminta siswa untuk menceritakan sesuatu dari melihat sebuah gambar di buku bahasa Inggrisnya. 9. Kegiatan di elemen menulis. Di dalam elemen menulis, siswa diajarkan untuk menulis dalam bahasa Inggris. Menulis ini pun bisa berupa kalimat ataupun paragraf, tergantung dengan materi yang diajarkan. Misalnya di dalam kelas SMA akan diajarkan cara menulis descriptive text, recount text, dan prosedur teks. 10. Kegiatan di elemen mempresentasikan. Di dalam elemen mempresentasikan, siswa diajarkan untuk dapat mempresentasikan ide atau gagasan-gagasan dalam bahasa Inggris. Misalnya di dalam kelas SMA ada materi mengenai
prosedur teks di kelas, siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah dari sebuah prosedur dalam bahasa Inggris. Baik, itu saja 10 pertanyaan dan jawaban dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.